Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama untuk senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian sampai detik ini. Utamanya nikmat iman yang masih melekat dalam diri kita, sehingga pada saat ini kita terdorong untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga menjadi perhatian kita untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir di tempat ini akibat mereka merasakan sakit yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan juga menentukan kehadiran kita di tempat ini. Banyak manusia yang masih disibukkan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, sehingga melupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid dalam rangka salat Jumat di siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa memenuhi semua itu sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang, minadz-dzulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami ingin mewasiatkan kepada diri kami dan juga hadirin sebagai bagian dari salah satu rukun khutbah, yaitu mengingatkan untuk senantiasa kita memelihara dan menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini
dan lebih-lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin membawakan khutbah yang berjudul untuk nantinya kita renungkan bersama. Apakah kita termasuk di dalamnya atau malah keluar dari apa yang menjadi kriteria sebagai seorang manusia di dunia ini, yaitu respon manusia terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Bahkan Allah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, karena kasih sayang Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhan hidup manusia di dunia ini dipenuhi sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang diciptakan oleh Allah yang ada di bumi diperuntukkan manusia semuanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kamu sekalian, wahai manusia. Ada berapa jenis ciptaan Allah di muka bumi ini? Kalau kita bagi dari sisi geografisnya atau tempat tinggal, maka bumi ini terbagi minimal ada 3. Ada daratan, ada lautan, dan ada udara. Ada berapa yang hidup di dunia ini? Ada tumbuhan, ada kandungan yang ada di dalam bumi, ada minyak untuk menjadi bahan bakar, ada tambang yang terdiri dari berbagai jenis, ada batu bara di dalamnya, ada emas di dalamnya, ada nikel yang saat ini sedang dikelola besar-besaran di negara kita yang tercinta ini. Semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi manusia agar dimanfaatkan guna hidup di dunia ini. Di lain ayat juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'mati fa minallah summa idza massakumud darra summa idza massatkumud durru fa ilaihi taj'arun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Dan segala nikmat yang ada pada kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah. Bukan datang dari siapa, tapi Allah yang mendatangkan. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam pengelolaan yang diciptakan oleh Allah, nikmat Allah itu, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak yang diberikan kepada manusia ini, sehingga Allah menyatakan
bahwa begitu banyaknya nikmat, manusia tidak akan mampu menghitung berapa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun teknologi yang terbaru, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitung jumlah berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang Jumat rahimakumullah, dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bagaimana respon manusia? Apakah semakin dekat kepada Allah atau setengah-tengah? Ada keraguan dalam diri manusia itu, atau bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 kelompok dalam merespon nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kufur nikmat. Manusia yang tidak meyakini dan tidak mengakui bahwa apa yang telah dia pergunakan, apa yang telah dia nikmati dan dirasakan di dunia ini, dan apa yang telah dilakukan di dunia ini, semuanya tidak dianggap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ghazali dalam memberikan makna kufur nikmah itu adalah menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aktivitas atau untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia enggan mengucapkan dalam lisannya kalimat alhamdulillah, tidak keluar dalam mulutnya kalimat itu. Itulah kufur nikmah menurut Imam Al-Ghazali. Kelompok ini memang memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, apakah itu terkait tambang dan sebagainya, kandungan mineral yang ada di kerak bumi kita ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengelolaannya semakin membuat kehidupan sengsara umat manusia, maka itulah kufur nikmah. Untuk itulah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kelompok ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 49. Kelompok ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengikut Fir'aun yang di dalamnya ada Qarun dan Haman, yang mereka tidak mengakui atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan dengan sombong, apa yang dia peroleh, kekayaan yang dia peroleh itu adalah karena kemampuan, kepandaian, ilmu pengetahuannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana durrun da'ana summa idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi. Yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia akan menyeru kami, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala,
apabila diberikan kepadanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku untuk memperoleh nikmat itu. Kelompok ini adalah mengabaikan pemberian dari Allah, tidak meyakini bahwa semua itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka azab yang akan diberikan oleh Allah kepada kelompok ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mereka akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih, yang tentunya Allah yang akan menentukan azab yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, dalam merespon nikmat Allah ini ada kelompok yang bimbang dan ragu-ragu. Suatu waktu dia mendekatkan diri kepada Allah, suatu waktu dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mengkhianati Allah. Kelompok ini punya pendirian, jika mendapat nikmat dia bergembira ria, berfoya-foya, menghabiskan seluruh yang dia peroleh. Tapi ketika ditimpa kekurangan atau musibah, mereka menggerutu dan bahkan putus asa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may ya'budullahu ala harf fa in asabahu khairun atma'anna bih wa in asabathu fitnatun anqalaba ala wajhi khasirad dunya wa al akhirah dzalika huwal husranul mubin. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu, dan jika ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, tentu rugi mereka itu di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Seperti itulah kelompok yang ragu, kelompok yang bimbang akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini di dalam hatinya bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini juga jika mengalami atau menghadapi ujian kesulitan, maka dia menghadapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Dan kelompok ini jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mempergunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau itu tambang, fungsi tambang itu apa untuk manusia? Dan untuk apa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi bagaimana mengelola sehingga tidak terjadi bencana akibat pengelolaan tambang yang keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini akan memperhatikan itu, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia.
dan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang seperti ini, kelompok inilah yang kita harapkan nanti, yang tentunya juga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelompok inilah yang nantinya akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Yang artinya tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur kepada Allah dan juga beriman kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu syakir lagi alim. Di samping itu akan tambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa kita terima di saat kita hidup di dunia ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Belum lagi ganjaran dunia dan akhirat yang akan kita terima bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin." Siapa yang menghendaki pahala akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga ini. Sebagaimana doa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an agar mereka dimasukkan kepada kelompok minoritas, kelompok yang kecil. Allahumma ja'alni minal qalili. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Karena memang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak banyak orang yang bersyukur kepada Allah, tapi sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menggugah hati kita untuk senantiasa mengoreksi, untuk senantiasa meninjau ulang apakah setiap nikmat yang kita terima detik berdetik itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah, minimal ungkapan alhamdulillah dan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah dilaksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah senantiasa akan ditinggalkan. Itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.